Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Buletemit yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng, alhamdulillah malam hari ini kita bisa podcast lagi. Kita juga sama beliau Bocah Cilik, ya, sebenarnya Bocah Cilik. Bocah Cilik ini juga mempunyai kelebihan indigo juga ya, dia juga mempunyai sedikit supranatural, pernah belajar sama kiai mas ya, ya sama kiai, sama Eyang sendiri. Nah, dalam satu waktu, Wong Cilik ini datang di suatu pedesaan, pindah rumah waktu itu ada di Semarang sebelah selatan, ada pindah Semarang sebelah utara. Dan rumah yang ditempati ini adalah rumah kuno yang seperti ini. Ini masih wujud kayu jati semua mas ini ya, Bu. Jati tua. Bahkan di dalamnya pun itu rumahnya bentuknya pendopo. Jadi rumah panggung, kayak rumah panggung seperti itu, rumah zaman dulu. Nah, waktu beliau Wong Cilik ini masuk sini itu banyak kejadian janggal mas, janggal. Beliau dimimpin ini, mimpin itu, bahkan keluarganya diganggu ini, diganggu itu, dan notabene itulah makhluk astral semua yang mengganggu. Dan untungnya beliau ini mempunyai sedikit kelebihan dari eyangnya, dia mempunyai kelebihan bisa menghalau, tapi gangguannya selalu datang. Dan alhamdulillah bisa teratasi mas ya. Insya Allah. Tidak sampai membuat sesuatu hal yang merugikan ataupun mencelakai warga yang ada di dalam rumah itu. Nah, bersama Buletemit malam ini, Wong Cilik akan membagikan cerita seperti apa pengalaman beliau saat menempati rumah ini pertama kali sampai sekarang. Ada hal mistis apa dan apa kejadian apa yang beliau alami sama keluarga. Terima kasih. Selamat malam Wong Cilik. Selamat malam. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa menemani Buletemit malam ini untuk ngobrol-ngobrol sekitar makhluk astral ya. Jadi seperti sebelum kita ketemu hari ini, jangan pernah bicara bahwasanya saat masuk rumah ini banyak sekali mengalami kejadian aneh. Itu kejadiannya seperti apa itu? Jadi ceritanya semacam ini. Selamat malam sahabat Buletemit. Ini saya akan menceritakan kronologis dari awal muasalnya saya masuk di sini. Saya di sini itu dekat dengan sahabat saya sekolah dulu. Teman-teman sekolah. Jadi sampai rumah sini informasi dari sahabat. Iya, sahabat. Itu tempat sampai. Nah, saya tertarik karena kebisingan di kota. Oh, ini ya, sepi ya? Ya, di sini sepi. Pedesaan mas, di hutan lah bahasanya. Iya, karena juga tadi saya waktu masuk ke sini itu kanan kiri masih banyak hutan kecil. Iya, tegalan sawah itu asri mas. Saya memang menghindari hidup-hidupnya kota mas. Iya. Setelah masuk sini, awal aja sebelum saya pindah aja, anak saya yang nama terakhir tuh si Raja namanya, yang Rakil. Nah, Rakil itu udah terakhir itu bilang, kok rumahnya rumah hantu pak? Rumah hantu? Iya. Umur berapa bisa bilang seperti itu? Itu masih sekitar umur 3 tahun. Oh, masih 3 tahun? Iya. Rumahnya rumah hantu. Sudah merasakan aura keseraman? Udah. Ya, saya bilang, jangan bilang gitu. Ini kan rumah punya milik Allah. Ya. Tetap kita tempati. Ya, setelah saya masuk beberapa jalan waktu, saya merasakan auranya ini malah muncul semua. Karena kan di dalam rumah kan dulu tidak ada energi manusia. Oh, berarti kosong lama juga ya? Kosong, udah lama banget gitu. Ya, itu muncul ya. Kalau di tengah-tengah rumah sini ada penjajiannya sih sebenarnya. Beliaunya juga Kiai Kondang
sesepuhnya teras ini. Oh, yang gaib itu yang ya? gaibnya itu berwujudan muslim. Oh, kiai yang beliau ya, beliau pakai surban, pakai ikat warna putih. Dia juga pakai taken seperti takennya masnya gitu. Beliau tidak mengganggu, tapi radius berapa meter dari beliau itu energi hitamnya tuh pelat. Sangat pekat sekali. Berarti ada sisi energi negatif, ada energi positifnya ya? Iya. Dalam rumah ya? Iya. Saya juga istilahnya terheran-heran. Dalam satu radius, dalam satu area kok ada dua energi yang tidak bisa ternetralkan dengan energi yang putihnya itu. Malah justru paling kuat yang energi hitamnya. Sambil jalan saya telusuri itu kemana asal muasalnya, dari mana energi itu. Terus saya bertemu sesosok, ya dikatakan kalau saya itu merasa bahwa dia itu sosoknya iblis. Ini bentuk wujudan iblis? Iya, jadi di samping rumah persis ini, yang samping rumah ini yang saya tunjuk ini, itu dia posisinya rambutnya panjang sampai menuju kaki. Terus dia telanjang bulat. Nggak pakai gaun sama sekali ataupun baju sama sekali. Antara laki ataupun perempuan, saya merasa dia laki-laki. Lebih condong ke laki-lakinya ya, sosok gaib itu. Iya, betul. Tapi tampak kelamin. Oh gitu. Kan kelihatan. Mungkin perwujudannya sedikit kayak siluman, kayak hewan gitu apa gimana ya? Manusia. Manusia dengan matanya yang besar dan merah itu. Ya, di situ saya sempat interaksi. Ya memang saya memang tidak siapa-siapa. Tapi di sini saya berusaha untuk menetralkan diri. Terutama keluarga. Jangan sampai ada dampaknya. Iya, biasanya makhluk-makhluk seperti itu kalau sudah berdampak itu bisa mengakibatkan badan sakit atau seperti apa, seperti yang lainnya itu. Sempat saya sudah komunikasi, tapi saya merasa itu diajukan sama dia, sama iblisnya itu. Iya. Oh, sama yang negatifnya. Iya, sempat terjadi gesekan-gesekan energi, yang terutama itu istri saya. Ya. Istri saya itu tidak sebiasanya beliau. Seperti keseharian ya. Jadi beda dari keseharian istrinya. Iya. Memang emosionalnya memang ada, cuma selama awal lanjut sini sangat pekat sekali. Emosionalnya tuh hal sepele jadi bisa. Saya tidak tahu. Seperti kayak mudah tersulut. Tersulut emosi gitu ya. Ini dari pengaruh aura negatifnya. Ya. Dan saya pun sudah mengatakan sama istri saya, tapi karena beliaunya kan tidak mengimani, tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Jadi ya kayak dianggap angin lalu. Tapi saya sangat sangat terganggu sekali dengan kehadiran itu seperti itu. Energi yang pekat, nggak tahu cenderung arahnya bagaimana. Terus suatu ketika saya main di om saya, itu saudara saya, jauh lebih tinggi tingkatnya daripada saya. Saya konsultasi, om saya juga merespon, langsung dilihat area rumah. Ya benar, di situ ada satu yang sangat luar biasa energinya. Aura energi negatif jahatnya luar biasa. Iya, luar biasa. Terus dia bilang, nggak apa-apa, nanti biar kamu didampingi sama Eyang. Yang dalam arti tanda kutip yang guru ya, yang dalam diri sini. Kalau boleh saya sebutkan ya Patih Kecamatan. Oh, yang beliaunya langsung, yang turun langsung, istilahnya yang membantu keluarga kami. Itu. Di saat itu berjalan, saya tidak tahu ada perintah apanya. Tahu-tahu malam saya bangun.
Saya bangun, saya keluar, tapi lewat belakang. Itu dibangunkan atau bangun sendiri atau sendiri. dibangunkan? Iya, bangun sendiri. Kayak saya tersedot energinya. Itu ke belakang, saya buka pintu belakang. Itu posisinya sudah dihajar sama Ayang. Sampai yang iblisnya itu ya? Iya, sampai lebur, Mas. Sampai lebur. Ya. Alhamdulillah dengan adanya bantuannya Ayang, alhamdulillah agak mendingan. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak energi yang lainnya juga masih berlalu lalang. Soalnya area samping rumah itu adalah jalan, Mas. Oh, jalan raya. Jalan goib.